Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Senang bisa kembali menyapa Bapak Ibu jemaat terkasih di tahun yang baru, yang tentunya kita percaya yakin bahwa di tahun yang baru ini ada berkat dan rahmat Tuhan dan juga ada penyertaan daripada Tuhan yang sempurna. Di pagi hari ini kembali ada kebenaran firman Tuhan yang rindu kita pikirkan bersama-sama, yang saya beri judul Pelita Awal Tahun 2021 bagian yang pertama. Diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34, tetapi kita hanya akan membaca ayat yang ke-34 saja. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu jangan terpasih dari pembacaan firman Tuhan kita. Kalau kita membaca keseluruhan bagian firman Tuhan ini dari ayat yang ke-25 dan 34, memang bagian Matius pasal yang ke-6 ini masuk dalam bagian di mana Tuhan Yesus berkhotbah dan memberikan banyak nasihat dan pengajaran kepada orang-orang yang mendengar Dia. Nah, di bagian yang kita baca ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul adalah hal kekhawatiran. Ya, sekali lagi kita memasuki tahun 2021 dengan begitu banyak kekhawatiran mungkin, secara khusus dalam situasi kondisi COVID-19 yang masih kita hadapi saat ini. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini, ada satu kebenaran yang ingin kita pikirkan bersama-sama dan menjadi kekuatan kita di hari ini, yaitu mari kita percaya akan firman Tuhan. Ada di ayat yang ke-25 dan 29. Di sana kalau kita melihat ayat yang ke-25, di sana ada perkataan Tuhan Yesus, karena itu aku berkata kepadamu. Lalu di ayat yang ke-29 juga Tuhan Yesus berkata, namun aku berkata kepadamu. Ya, di dalam satu perikop ada dua perkataan yang sangat jelas sekali, yang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus bersabda. Nah, kalau kita membandingkan dengan ayat yang ke-24, yaitu di perikop sebelumnya, di sana digambarkan bagaimana dituliskan bahwa kekhawatiran manusia itu sudah sampai di level kritis. Ya, sudah sampai di level menduakan Tuhan, yang berdampak pada sikap percaya kita tentunya. Artinya, di sana digambarkan bagaimana orang-orang sampai mengumpulkan harta sedemikian rupa. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak percaya akan providensia Allah. Nah, kata providensia menarik di sini Bapak Ibu jemaat terkasih, berbicara tentang pemeliharaan Allah, dari bahasa Latin yaitu providere, melihat sebelumnya atau melihat sebelum sesuatu terjadi. Artinya apa? Arti dari kata ini tidak bersifat mendadak. Artinya misalnya kalau misalnya kita punya anak lalu minta sesuatu, lalu kita langsung berikan saat itu juga. Berbicara tentang providensia Allah tidak seperti itu. Berbicara tentang providensia Allah atau pemeliharaan Allah, berbicara tentang hal yang sudah Allah siapkan sebelumnya. Sudah Allah persiapkan bagi kita sebelumnya. Ya, jadi tidak muncul tiba-tiba, tetapi sudah Allah siapkan sebelumnya. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya diajak untuk percaya dan yakin akan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan. Ada dua kebenaran tadi, dikatakan bahwa Tuhan Yesus dalam perikop yang kita baca di pagi hari ini berkata, aku berkata kepadamu, namun aku berkata kepadamu. Ada perkataan firman Tuhan di sana. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau kita melihat contoh providensia Allah, kita bisa melihat bagaimana bicara tentang rantai makanan. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau kita melihat ayat yang ke-25b, di sana dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hidup artinya jiwa kita, tubuh artinya tubuh kita. Ya, itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Banyak orang menghabiskan banyak waktu dalam hidupnya hanya untuk mengejar, memburu makanan dan pakaian yang akan binasa, tetapi melupakan keselamatan jiwa. Bapak Ibu jemaat terkasih, di pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk ayo kita bekerja keras, tentunya harus dalam memenuhi segala kebutuhan kita, dan juga menikmati hasil kerja keras kita tentunya juga boleh, tetapi jangan lupa jaga kesehatan dan jangan melupakan Tuhan. Karena di ayat yang ke-27 di sana dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta atau 45 senti
meter atau selangkah orang dewasa saja pada jalan hidupnya. Tidak bisa. Oleh sebab itu, kebenaran di pagi hari ini ingin kembali mengajak kita semua mengingat, mari kita percaya akan firman Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sekali lagi memasuki tahun yang baru. Tapi kami menghadapi situasi yang mungkin menakutkan kami, membuat kami khawatir akan banyak hal. Tapi firman-Mu di pagi hari ini mengajar kami untuk kembali mempercayai firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Tuhan Yesus sendiri yang berfirman di pagi hari ini. Mampukan kami agar hari ini, agar apa yang kami kerjakan hari ini sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, dan kami rindu bahwa apapun yang kami kerjakan semuanya membawa hormat bagi nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu.